Budidaya maggot BASF, solusi kurangi sampah makanan yang bernilai ekonomis. Ini adalah gambaran tumpukan sampah yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Banyak sekali, bukan? Berdasarkan data The Economic Intelligence Unit, Indonesia merupakan penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dan salah satu jenis sampah yang berpotensi sebagai sumber gas metana yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diketahui bahwa tahun 2021 saja komposisi jenis sampah sisa makanan di Indonesia memiliki persentase terbesar, yaitu 40,26%. Hal serupa terjadi di kota Yogyakarta, di mana 53,51% dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah sisa makanan. Oleh karena itu, sampah sisa makanan menjadi tantangan bersama yang perlu ditangani hingga akarnya. Saat kita membuang makanan dan sampah lainnya ke tempat sampah, maka sampah-sampah tersebut akan dibawa dan terkubur di tempat-tempat pembuangan sampah. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metana. Gas metana sendiri akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Apakah kita bisa membantu menyelamatkan alam ini? Tentu bisa, asalkan ada kemauan yang kuat. Yuk, kenali lebih jauh tentang maggot, solusi kurangi sampah makanan yang bernilai ekonomis. Berikut ini 4 hal menarik yang wajib diketahui tentang maggot BASF versi Agrotech. Pertama, menjadi solusi limbah makanan. Salah satu metode pengolahan sampah organik seperti sampah makanan adalah biokonversi dengan metode BASF. Produk yang dihasilkan antara lain maggot dan kompos. Produk ini dapat bernilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk tanaman, dan kegunaan lainnya. Dalam bidang peternakan maupun pertanian, maggot juga memiliki manfaat tersendiri. Maggot dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber kompos atau pupuk organik yang tidak berbau. Penggunaan maggot untuk pertanian juga dapat menekan penggunaan pupuk berbahan kimia. Sementara itu, dalam bidang peternakan, maggot dapat dijadikan pakan unggas dan ikan karena memiliki nilai protein yang tinggi, yaitu mencapai 51%. Kedua, peluang pasar maggot BASF cukup terbuka luas. Terkait pemasaran maggot BASF, saat ini dapat dilakukan secara online langsung kepada konsumen. Dilansir dari beberapa sumber, untuk skala rumah tangga, larva maggot BASF fresh dapat dijual ke pengepul atau produsen skala besar, ataupun dapat digunakan sendiri sebagai pakan ternak ikan, bebek, ayam, burung, ataupun pupuk organik. Budidaya maggot yang cukup mudah dan murah ini selain memberikan banyak manfaat, juga mendatangkan keuntungan finansial. Untuk skala kecil dan menengah atau skala rumah tangga saja, dengan modal kurang lebih 2 juta rupiah, untuk kandang dan telur BASF sudah dapat memulai budidaya. Budidaya yang dimulai dengan telur BASF kurang lebih 1 gram telur akan menghasilkan 2 hingga 3 kg larva atau sekitar 20 hingga 30 ribu larva yang akan berkembang menjadi lalat BASF dan bertelur kembali dalam waktu kurang lebih 45 hari. 1 ekor lalat betina akan menghasilkan 500 hingga 900 butir telur, dan untuk menghasilkan 1 gram telur memerlukan 14 hingga 35 lalat BASF. Dari 1 gram telur diperkirakan akan menjadi 25.000 lalat BASF yang akan bertelur kembali. Jika 1 ekor lalat betina dewasa diperkirakan akan bertelur sebanyak 700 butir telur yang akan menjadi larva, maka diperkirakan jumlah larva sebanyak 17.500.000 ekor
atau sama dengan 1.750 kilo. Misalkan harga maggot segar di pasaran paling rendah berada di kisaran 5.000 per kilogram. Maka dalam waktu kurang lebih 2 bulan sudah bisa menghasilkan sekitar 8.750.000. Itu dari 1 gram telur saja. Bagaimana jika dari 20 gram telur BASF di atas berkembang seluruhnya? Sangat menggiurkan bukan? Yuk mulai kelola sampah makanan kita dengan budidaya maggot BASF. Ketiga, mudahnya budidaya maggot. Cara budidaya maggot sendiri tergolong mudah. Alat yang dibutuhkan berupa kandang lalat BASF yang terbuat dari kayu atau papan yang bercelah sebagai tempat kawin maggot, wadah kecil untuk penetasan telur, dan rak untuk tempat pembesaran maggot. Kandang ditutup kawat atau kasa dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Namun tetap perlu diperhatikan pada fase pembesaran, jenis-jenis lalat lainnya, terutama lalat rumah dan lalat hijau, akan berusaha untuk bertelur dan merebut makanan maggot BASF. Perkembangan maggot dari lalat hijau dan lalat rumah lebih cepat dari BASF, sehingga harus diberi perlindungan agar media pakan penetasan tidak dipenuhi oleh lalat lain. Keempat, spesialnya maggot BASF. Maggot BASF atau belatung adalah larva dari lalat black soldier fly. Bentuknya mirip ulat, berbuku dengan ukuran larva dewasa 15 hingga 22 mm dan berwarna coklat. Siklus hidup lalat BASF kurang lebih selama 40 hingga 43 hari. Larva atau maggot BASF bertahan selama 14 hingga 18 hari sebelum bermetamorfosis menjadi pupa dan lalat dewasa. Berbeda dengan jenis lalat pada umumnya seperti lalat rumah dan lalat hijau yang dicap sebagai agen penyakit. Lalat BASF ini tidak menimbulkan bau busuk dan bukan pembawa sumber penyakit. Karena dalam tubuh lalat BASF sendiri mengandung zat antibiotik alami. Kemampuan maggot BASF ini dalam mengurai sampah makanan sangat cepat. Dalam waktu 24 jam, 10.000 ekor maggot BASF dapat mengurai 5 kg sampah organik. Maggot BASF juga mampu memakan sampah organik sebanyak 2 hingga 5 kali berat badannya per hari. Dapat menjadi solusi dari sampah bukan? Dan bisa mendapatkan keuntungan pula. Yuk mulai kelola sampah makanan kita dengan budidaya maggot BASF. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.